Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan surah Al-Qari'ah. Ayat yang berikutnya berbunyi wa amma man khaffat mawazinu, atau wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, seperti itu. Wa amma, ada mim berharokat tasydid, itu namanya gunnah. Nah, fathah ketemu alif mati, mad tabi'i. Nun mati ketemu kha namanya idhar. Izharnya idhar halqi. Maksudnya nun mati atau tanwin ketemu huruf halq, yaitu alif ha, ain ha, ghin kha. Ada 6 ya. Khaffat mawa. Nah, di sini fathah ketemu alif lagi. Ini yang dinamakan mad tabi'i lagi. Kasroh ketemu ya lagi. Ya mati namanya mad tabi'i lagi. Jadi ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada waqaf mamnu. Ya, di sini ada mad badal. Adapun bunyinya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Nanti kan begitu ayat berikutnya. Tapi kalau dibacanya waqaf wa amma man khaffat mawazinuh, seperti itu. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau kemarin orang yang amal ibadahnya atau kebajikannya itu lebih berat daripada keburukannya. Nah, kalau yang sekarang ini akan dijelaskan oleh Allah, orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Karena ingat kemarin kan dijelaskan tentang mizan, timbangan, di mana Allah memiliki timbangan yang nanti berfungsi menimbang amal baik dan amal buruk. Kalau pada pertemuan minggu lalu, orang yang amalnya baik, timbangan kebaikannya lebih berat dibanding ketimbangan keburukannya, maka dia dalam hidup yang diridhoi, yaitu mendapatkan surga. Nah, di sini akan dijelaskan orang yang berat amal buruknya itu lebih berat. Beban amal buruknya itu lebih berat ketika ketimbang dari amal baiknya. Ayat berikutnya berbunyi fa ummuhu hawiyah. Ada mim berharokat tasydid, gunnah. Fathah ketemu alif mati, mad tabi'i. Nah, di sini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama. Fa ummuhu hawiyah. Kalau diberhentikan, jangan fa ummuhu hawiyat. Itu namanya bacanya Latin, bukan mempelajari yang ini ya. Tapi kalau bacanya wasol, fa ummuhu hawiyatun, benar. Tapi kalau orang yang pengen diuji ini benar bisa baca Latin doang atau emang bisa baca
Arabnya itu bisa dilihat kalau dia bacanya fa ummuhu hawiyat. Wah, berarti dibacanya Latin. Ya, seperti itu. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Beberapa minggu lalu di ayat ya di surah yang sebelumnya itu sudah dijelaskan ya ada 7 atau 8 neraka ya, ada sakor, sair, ada hawiyah, ada lagi jahanam, ya, ada well, macam-macam. Nah, di sini maksud dengan kembalinya neraka hawiyah apa sih? Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Mublok artinya ya, terjun. Jadi, orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat ketimbang amal baiknya, maka dia akan dijatuhkan di hawiyah, maksudnya yaitu neraka jahanam. Jadi ada yang mengatakan neraka jahanam itu nama lainnya adalah hawiyah. Lalu diungkapkan dengan kata ummihi. Maksudnya ummihi di sini ummuhu ya. Di sini. Fa ummuhu yang artinya otaknya. Di sini maksud ummuhu-nya di sini adalah otak. Jadi palanya duluan yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ini semisal dengan yang sudah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Shaleh, dan Qatadah. Kemudian menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tempat asal yang menjadi tempat kembalinya. Dan tempat ia berpulang adalah hawiyah, yaitu nama lain dari neraka. Maksudnya neraka jahanam ya, atau nama lain dari neraka itu sendiri. Maksudnya ini adalah tempat kembali orang yang amal buruknya lebih berat ketimbang amal baiknya adalah hawiyah. Bukan jannah, bukan surga, tetapi hawiyah. Itu tempat kembalinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa sesungguhnya dikatakan hawiyah sebagai tempat kembalinya tiada lain karena tiada kembali baginya kecuali hanya kepadanya. Maksudnya, ini kalau orang yang amal buruknya lebih berat ketimbang dari amal baiknya, maka ya tempat satu-satunya yang layak bagi orang tersebut adalah hawiyah atau neraka. Bukan keadaan yang rodiyah, yang diridhoi, yang disenangi, bukan. Tetapi yang justru menyengsarakan dirinya nanti di hari akhir. Ini mengingatkan kita agar bahwasanya kehidupan di dunia ini semata-mata hanyalah tempat sementara, karena tempat sejatinya ada di akhirat nanti. Ayat berikutnya, wa ma adraka ma hiya. Wa ma di sini ada matobi'i, fathah ketemu alif. Tapi di depannya ada hamzah. Kalau alif berharokat itu namanya hamzah. Ada hamzah beda kata. Ini yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kalau yang satu kata namanya mad wajib muttasil. Kemudian ada huruf qalqalah dal berharokat sukun. Ini yang dinamakan qalqalah sughra. Kemudian ada ro tafkhim. Kenapa ro tafkhim? Ro-nya ini berharokat fathah. Meskipun di sini ada mad badalnya, ya. Meskipun ada mad badalnya, tetap ini harokatnya fathah. Ro berharokat fathah atau ro berharokat dhamma itu hukumnya adalah ro tafkhim. Ma fathah ketemu alif mati mad tabi'i, dan yang terakhir adalah al-waqful ula, berhenti lebih utama. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ya. Di sini ada penjelasan. Ibnu Jarir mengatakan
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la. Ini namanya sanad ya, silsilahnya. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Saur dari Ma'mar, dari Al-Ash'as, Ibnu Abdullah yang tunanetra, yang buta ya. Dia telah mengatakan bahwa apabila orang mukmin meninggal dunia, orang yang beriman meninggal dunia, maka rohnya dibawa menuju ke tempat arwah kaum mukmin. Jadi kalau orang Islam yang beriman, Islam belum tentu beriman, kadang-kadang ada yang Islamnya Islam KTP saja. Kalau beriman sudah meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah sementara kita hanyalah hambanya, itu orang yang beriman. Maka ketika orang beriman itu meninggal, rohnya dibawa. Jadi kalau ada keluarga kita yakini ya, keluarga kita adalah orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rohnya akan dibawa ke tempat arwah kaum mukmin. Dan mereka mengatakan, buatlah saudara kalian senang, karena sesungguhnya dia dahulu selalu berada dalam kesusahan di dunia. Maksud kesusahan di dunia ini adalah karena dia berusaha dengan susah payah agar hidupnya senantiasa sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka bertanya, apakah yang dilakukan oleh si fulan? Dia telah mati. Dijawab, dia telah mati. Bukankah dia telah datang kepada kalian? Mereka berkata, kalau begitu dia dibawa ke tempat kembalinya di Hawiyah. Jadi kalau ada orang meninggal, dia beriman, rohnya dibawa ke tempat orang mukmin, kumpulan ruh orang-orang mukmin. Nah, kalau kok tiba-tiba seseorang itu yang sudah dikata mengaku Islam tapi nggak dibawa ke situ, berarti dia itu sudah melakukan suatu hal yang tidak baik yang Allah tidak ridhoi, maka kembalinya adalah Hawiyah. Ayat yang terakhir, narun hamiyah. Narun, di sini ada fathah ketemu alif mati, namanya mat tabi'i. Roknya ini rok tafkhim ya. Roknya rok tafkhim. Kenapa? Karena ini harokatnya dhammah. Ya, ini lupa ditambahin. Kemudian di sini izhar halqi. Karena apa? Ada tanwin ketemu ha. Tanwin ketemu ha, ini namanya izhar halqi. Fathah ketemu alif mati, mat tabi'i. Ya. Narun hamiyah. Kalau yang baca narun hamiyat, oh berarti dia hanya bacanya Latin. Tapi kalau bacanya dia yang ini narun hamiyah, ya, karena ini udah di akhir surat, yaitu api yang sangat panas. Hawama adroka mahiyah. Maksud api yang panas itu yakni sangat panas, lagi sangat kuat nyala dan gejolak apinya. Di sini ada sebuah hadis, qala Abu Mus'ab an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naru bani Adam allati tuqiduna juz'an min sab'ina juz'in min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Faqala innaha fuddilat alaiha bitis'ati wa sittina juz'a. Abu Mus'ab telah meriwayatkan dari Malik, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, api Bani Adam, maksudnya Bani Adam kita manusia, api Bani Adam, api yang ada saat sekarang ini yang biasa kita gunakan untuk masak, api yang biasa digunakan untuk membakar sampah mungkin, ya, atau yang untuk digunakan menyalakan lilin atau ketika mati lampu, itu merupakan satu bagian dari 70 bagian api neraka. Itu api yang ada
Ya, api yang ada di rumah kalian tuh yang biasa ibu kalian nyalakan kompor untuk memasak, itu apinya hanya satu bagian dari 70 bagian api yang ada di neraka. Coba kita bayangin ya, gimana ceritanya itu panasnya. Api yang satu aja itu bisa membakar satu rumah. Api yang satu itu aja yang biasa kita gunakan itu bisa membakar diri kita. Bahkan banyak cerita orang yang menjadi korban ketika ada kebakaran, menjadi korbannya karena sebab kematiannya adalah luka bakar karena apinya. Itu baru satu bagian dari api neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi kebutuhan." Maksudnya mencukupi kebutuhan yang satu yang kita gunakan di rumah. Itu kan sudah bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan kita. Itu baru satu. Panasnya aja udah luar biasa. Rasulullah lalu bersabda, sesungguhnya api neraka itu lebih unggul di atasnya, di atas api yang ada di dunia ini, dengan 69 bagian. Berarti kalau yang satu aja panasnya itu bisa membakar kita, nah api neraka itu panasnya sampai 69 kali lebih panas. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah ini maksudnya api yang sangat panas apa? Satu aja yang di dunia itu udah panas. Nah ini ditambahin lagi derajat kepanasannya 69 kali lipatnya. Ya orangnya hangus, terbakar. Bahkan ketika Bapak dulu mengaji di pesantren itu di sore hari oleh Romo Yai Abah Labib Shodiq Suhaimi, di kitab Jami'us Shaghir dikatakan asapnya neraka itu kalau misalnya orang itu pakai alas, pakai sendal dari besi, itu kalau kena asapnya otaknya langsung mendidih. Ya tadi umuhnya itu otaknya mendidih. Lalu kalau dibakar bagaimana panasnya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sama-sama berlindung kepada Allah dari murkanya Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa ya, jangan lupa ini dicatat. Bukan hanya ditonton, didengarkan, tapi juga dicatat. Setelah itu kalian kunjungi link untuk mengerjakan soal sekaligus absensi. Dan ingat, batas pengerjaan waktunya dipahami. Jangan sampai sudah malam, kan kesian juga. Wali kelas kalian kan mengingatkan terus. Ya. Supaya apa? Supaya kalian mengerjakan, jangan sampai nggak mengerjakan. Orang tua kalian meminta kalian untuk belajar. Makanya kalian belajarlah dengan giat ya. Adapun untuk password yang Bapak gunakan untuk hari ini adalah kata 9. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.